Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rahimallahu ta'ala wa adaman bi'ulumihi wa ulumi sa'iril ulama'i fi al amqala faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Faslun pasal hadza faslun, bermula ini suatu fasal. Nawaqidul wudu'i, yang membatalkan. Nawaqid jamak dari naqid, hal-hal yang membatalkan al-wudu'i. Wudu itu arba'atu asya', ada 4 perkara, ada 4 sesuatu yang bisa membatalkan wudu, atau disebut juga sebagai sebab hadas kecil. Yang membatalkan wudu disebut juga sebab hadas kecil. Ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini. Al-khariju, yang keluar, min dari, ahadi salah satu, as-sabilaini 2 jalan. Apa yang dimaksud 2 jalan? Min qubulin au duburin. Dari kubul, jalan depan, au dubur, jalan belakang. Apa-apa sak sugul oleh jalan julu maupun jalan muri, kemaluan maupun lubang pantat, rihun, baik itu berupa angin, au ghairuhu, atau selainnya. Jadinya apa-apa yang suci atau najis. Yang suci misalkan kepeng logam, pembelat kepeng logam, sugul dalam keadaan kering, suci. Atau wan belat tolang koma, kemudian keluar dalam keadaan masih utuh, yang semisalnya ditanam akan tumbuh kembali, namun belat dalam keadaan masih belum digoreng, belum dimasak, maka itu hukumnya suci karena belum diproses oleh lambung. Pada marak luwak memakan kopi luwak, kopinya ditebelat kemudian keluar menjadi kotoran, nah itu mutanajis saja. Kalau dicuci kemudian kopinya diambil kemudian dijadikan sebagai kopi, itu halal, suci, selama kopinya masih utuh, belum lebur. Kalau ditanam dia bisa tumbuh lagi. Kalau lebur baru sudah mengalami proses dalam lambung. Seperti keluar dari manusia, emas sugul batal wudu, kering maupun basah, biasa maupun nadir. Yang biasa misalkan kencing, atau nadir misalkan darah, atau misal santan jadi sugul dalam kubul, itu jarang. Itu semua membatalkan wudu. Illal maniyya, kecuali air mani. Kalau air mani yang keluar tidak membatalkan wudu, tetapi wajib mandi. Cacing wan sugul doang, nangis kan aman malik, itu batal juga wudunya.
cacing. Kecuali kalau seseorang yang khunsa muskil. Orang khunsa muskil, banci yang memiliki dua alat kelamin yang dua-duanya berfungsi. Beduin alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan. Memenek oleh salah sekian, bau doang bekadu menek lagu, lamun sekek jalan sugul, di mambata lu. Lamun masuk oleh dua, baru batal wudu. Namun sakit doanya syukur dia batal wudu dengan bantong. Sak berdua dua alat kelamin. Mau kedua-duaan berfungsi. Lamun milih menek jalan alat kelamin laki-laki bau. Lamun menek jalan alat kelamin perempuan bau. Mau salah sakit jalan menek, dia man batal wudu dan mun dia man syukur oleh kedua-duaan. Teman mana? Mengapa tidak batal wudu? Karena secara hakikat seseorang itu pasti laki-laki atau perempuan. Cuman keadaannya yang muskil, membingungkan. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Salah satu kemungkinan, walaupun dia punya alat kelamin, dua-duanya ada. Maka kalau keluar dari alat kelamin laki-laki, jangan-jangan dia perempuan, maka tidak batal kalau tidak keluar dari alat kelamin. Kalau salah satu keluar dari alat kelamin perempuan, jangan-jangan dia laki-laki. Maka kalau dua-dua keluar dari dua-duanya baru dikatakan membatalkan wudunya. Itu hukum untuk khunsa muskil. Mungkin sekarang tidak ada mungkin orang yang seperti itu. Karena teknologi sudah canggih, walaupun ada dua alat kelamin, bisa dilihat di dalam organ tubuhnya, di dalam reproduksinya apakah laki-laki atau perempuan. Kalau punya rahim berarti perempuan. Maka bisa mengalami operasi dan segala macam. Kalau seseorang yang terlahir dalam keadaan tidak punya lubang dubur, kemudian terpaksa dibuat lubang di perutnya untuk membuang kotoran, maka apakah dengan keluar kotoran dari lubang buatan tersebut akan membatalkan wudu atau tidak? Ulama mengatakan jika lubangnya di atas pusat tidak membatalkan wudu karena sama seperti muntah. Tapi jika lubangnya di bawah pusat itu membatalkan wudu karena sama seperti orang beol. Dengan naik itu sedikit. Asani yang kedua yang membatalkan wudu, zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin dengan sebab tidur, au ghairi atau selainnya. Pokoknya pelang akal engkah entau mikir. Isi tedem dengan tedem telang atau di akal. Atau mabok atau mopuk, epilepsi, itu semua membatalkan wudu karena hilang akal. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada nomor baru. Saat pertama menek ngentut, ndik sengaja untuk batal wudu, tidak ada ukurannya, mau sengaja mau tidak, yang penting keluar batal wudu. Kalau istilah ndik sengaja ngentut baru ndik batal. Sama juga dengan mau sengaja tidur atau tidak sengaja minum minuman keras misalkan, tidak tahu bahwa itu adalah minuman keras, memparan air biasa, mungkin mau mabuk, batal dulu. Hilang akal dengan sebab tidur, sakit, mabuk maupun lain sebagainya. Illa, kecuali, ada pengecualiannya. Ada orang
tidur tapi tidak batal puasanya wudunya, kecuali nauma qaidin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin maq'adahu, yang tetap maq'adnya, tempat duduknya, kedudukannya, pantatnya tetap, minal ardi, di tempat dia duduk itu. Lagu lamun sampai buit mengangkat kulit tahun tukul batal itu. Nganggur lagu masih datang nganggur lagu buit masih nempel lagi tahun saat tinduk mending batal itu. Dakam serangga hitam. Yang penting buit masih nempel, tidak batal itu. Menolak tapi sampai terangkat pantatnya dari tempat duduknya, maka itu membatalkan wudhu. Lain kalau ngantuk tidak batal wudhu walaupun tinduk entar, walaupun terlentang, dia tidak tidur tapi ngantuk. Apa beda ngantuk dengan tidur? Kata dalam fikih, kalau ngantuk itu masih mendengar suara tapi tidak memahaminya. Kalau asalis yang ketiga, masuk ngeruk. Asalis yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Yang membatalkan wudhu yang ketiga, iltiqa'u, bertemunya, basyaratai, dua kulit, rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan, kabiro ini yang sama-sama besar, lapis, dengan tempat lapis. Jadi di sini ada beberapa syarat. Berarti ada syarat iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Pertama, yang bertemu itu adalah sama-sama kulit. Kalau satu kulit, satu rambut, tidak batal. Apalagi sama-sama rambut atau demam gigi dengan nina dia batal. Rukun tidak bakat kulitnya. Gigi dengan gigi tidak batal. Rambut dengan rambut tidak batal. Rambut dengan kulit tidak batal. Artinya pertama harus kulit dengan kulit. Yang kedua, perlainan jenis laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki tidak batal. Perempuan dengan perempuan tidak batal. Yang kedua, kabiro ini sama-sama besar. Yang namanya besar dalam bab wudu ini adalah sudah masih nama Beta atau tersih. masih Maaf ada gangguan teknik dari pemirsa. Gangguan masih sudah nyambung lagi? sudah. Sudah nyambung. Oke, kita lanjut. Berarti syarat bertemunya bersentuhan batal wudhu. Yang pertama sama-sama kulit. Yang kedua laki-laki dan perempuan. Yang ketiga sama-sama besar. Yang sama besar di sini adalah jika sudah menarik hati lawan jenis yang normal, bukan orang yang hiper. Ya, dengan hiper masih pihak doang, menarik doang tidak termasuk. Atau bukan orang yang tidak punya syahwat, dengan sholah ingus sih, wah darah angan, tapi orang yang normal biasanya. Atau dalam kata imam yang lain, mazhab yang lain, kalau sudah berusia 7 tahun itu sudah dikatakan besar dalam bab wudu. Untuk ketukan karena umur 7 tahun itu batal wudunya. Walaupun belum balik, jadi bukan berarti kabir ini bukan balik, tapi besarnya sudah bisa menarik lawan jenisnya. Ajnabiyya ini bukan mahram, bukan yang haram nikah. Jadi kalau haram nikah bersentuhan tidak batal. Nanti kita akan bahas mengenai siapa saja mahram itu. Makanya bagaimana kalau suami istri bersentuhan, ya batal. Mengapa? Karena halal nikah. Namanya juga menjadi suami istri karena halal nikah, sudah menikah. Berarti
tidak, jadi membatalkan wudhu jika bersentuhan. Yang terakhir min ghairi hailin. Ya. Halo.